Perjalanan menuju Kastil Oro dimulai dengan keheningan yang menyesakan di dalam gerbong kereta mewah milik Nebula Asgard. Kim Dokja duduk berhadapan dengan Anna Croft. Sosok yang dalam ingatannya sebagai pembaca setia Ways of Survival adalah individu yang paling sering mengkhianati atau menusuk Yoo Jong Hyuk dari belakang. Meskipun Dokja mencoba menggunakan kemampuan Omniscient Reader's Viewpoint tahap kedua untuk mengintip isi pikiran Anna, usahanya menemui jalan buntu karena tingkat pemahamannya terhadap wanita itu masih sangat rendah, sehingga sinkronisasi pikiran tidak dapat diaktifkan. Keheningan yang canggung di antara mereka hanya sesekali pecah oleh senyum aneh yang dilemparkan Anna saat mata mereka bertemu, sebuah gestur yang tidak terbaca namun memberikan kesan provokatif bagi Dokja. Suasana yang begitu kaku ini membuat Selena, seorang inkarnasi dari Asgard yang memiliki sifat dasar baik hati, merasa sangat gelisah hingga ia terus berbicara tanpa diminta, sekedar untuk mencairkan ketegangan yang menyelimuti gerbong tersebut. Bagi Dokja, meskipun celoteh Selena terdengar seperti informasi yang tidak diminta, ia tetap mendengarkan dengan seksama karena setiap detail mengenai pergerakan nebula besar sangat menguntungkan bagi strateginya di masa depan. Selena menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari inkarnasi Asgard yang dipilih oleh Anna Croft untuk mendapatkan undangan khusus ini. Dari percakapan tersebut, Dokja menyadari bahwa undangan ke asosiasi Gourmet memiliki makna yang jauh lebih dalam dan prestisius dibandingkan dengan pesta konstelasi pada umumnya. Jika pesta konstelasi diibaratkan sebagai pertemuan bagi seluruh kalangan bangsawan, maka asosiasi Gourmet adalah perkumpulan elit yang hanya diperuntukkan bagi bangsawan tingkat atas dalam hierarki Starstream. Namun, di balik kemewahan kereta dan keuntungan tersebut, Dokja merasa sangsi apakah Selena akan tetap bisa merasa beruntung setelah mereka benar-benar sampai di Kastil Oro dan menghadapi realitas dari asosiasi Gourmet yang sebenarnya. Di sudut gerbong, hadir pula Iris, inkarnasi lain dengan rambut kuncir dua yang tampak sangat segan dan hati-hati saat berinteraksi dengan Dokja. Iris, yang sebelumnya sempat menggoda Selena tentang keinginannya bertemu Dokja lagi, kini justru tampak malu dan memerah wajahnya saat benar-benar berhadapan dengan sosok yang kini dikenal sebagai Raja Iblis Penyelamatan. Pertemuan ini menyadarkan Dokja tentang adanya perubahan drastis dalam cara inkarnasi memandangnya. Iris bertanya dengan nada ragu apakah dia benar-benar Raja Iblis Penyelamatan, sebuah pertanyaan yang dijawab Dokja dengan kesopanan yang jarang ia tunjukkan. Ketakutan yang terpancar dari mata Iris dan perubahan ekspresi Selena mempertegas adanya jurang status yang sangat lebar, seolah-olah antara langit dan bumi, antara dirinya yang kini telah menjadi konstelasi dengan mereka yang masih berstatus inkarnasi. Dokja menyadari bahwa konstelasi lain mungkin akan memandang inkarnasi seperti serangga kecil, namun ia dengan tegas menolak pola pikir tersebut dan mengingatkan mereka bahwa ia pun pernah menjadi seorang inkarnasi, sebuah pernyataan yang memberikan sedikit kelegaan bagi Selena. Namun, diskusi mulai bergeser ke arah yang lebih sensitif ketika Iris, didorong oleh rasa ingin tahu, bertanya apakah Dokja memiliki inkarnasi tetap yang terikat kontrak sponsor dengannya. Pertanyaan ini membawa pikiran Dokja kembali ke semenanjung Korea, kepada Shin Yuzung dan Lee Gilyung, dengan harapan yang tulus agar mereka baik-baik saja di sana. Ketegangan mencapai titik didih ketika Anna Croft mulai mengintervensi pembicaraan dengan nada provokatif. Ia secara terang-terangan menyarankan agar Dokja mempertimbangkan untuk mengganti inkarnasinya dengan bakat-bakat dari Nebula Asgard, seperti Iris, dengan alasan bahwa kontrak sponsor bisa ditarik kembali kapan saja demi kepentingan yang lebih besar. Dokja, yang memandang hubungannya dengan Shin Yuzung jauh lebih dalam daripada sekedar transaksi kekuatan, menegaskan dengan wajah tanpa emosi bahwa ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membatalkan kontrak tersebut. Anna Croft tidak berhenti di situ. Ia justru mengeluarkan pernyataan yang sangat gelap mengenai kemungkinan kematian seorang inkarnasi akibat kecelakaan tak terduga atau bencana mendadak yang ia sebut sebagai bagian dari takdir. Kalimat Anna ini bukan sekedar contoh bagi Dokja, melainkan sebuah ancaman terselubung yang menyerang titik terlemahnya. Mendengar kemungkinan kematian Shin Yuzung dibicarakan dengan begitu santai, Dokja melepaskan status Raja Iblisnya secara penuh. Udara di dalam gerbong tiba-tiba bergetar hebat, dipenuhi oleh aura mengerikan yang membuat Selena dan Iris gemetar ketakutan di kursi mereka. Percikan probabilitas muncul di sekitar Dokja saat ia menggunakan suara sejati untuk memberikan peringatan keras yang tidak hanya ditujukan kepada Anna Croft, tetapi juga kepada Nebula Asgard yang mulai menunjukkan kekhawatiran melalui pesan tidak langsung.
Dokja bersumpah bahwa selama ia masih hidup, ia tidak akan membiarkan takdir seperti itu terjadi, dan jika dunia ini memaksa takdir kematian pada inkarnasinya, maka ia akan menghancurkan seluruh dunia yang menyebabkan takdir tersebut. Tekanan dari kekuatan status Dokja begitu luar biasa hingga menyebabkan seluruh jendela kaca kereta mewah tersebut pecah berkeping-keping secara bersamaan, meninggalkan rasa heran bahkan di wajah Anna Croft yang biasanya selalu tenang dan terkendali. Setelah insiden yang menghancurkan suasana tersebut, kereta akhirnya berhenti di Kastil Oro, sebuah bangunan megah yang merupakan salah satu markas utama asosiasi Gulmei yang dimiliki oleh salah satu dari 72 Raja Iblis, kemungkinan besar entitas yang dikenal sebagai Immeasurable Austerity. Interior kastil tersebut ternyata jauh dari kesan kuno atau abad pertengahan. Tempat itu didesain dengan gaya modern yang mewah, menyerupai lobi hotel bintang 5 yang dipenuhi oleh bentuk-bentuk tubuh simbolik dari berbagai konstelasi yang sudah hadir lebih dulu. Di sini, Dokja mulai merasakan tatapan dari konstelasi lain yang memperhatikan kehadirannya. Sebagai konstelasi, ia dipisahkan dari para inkarnasi Asgard dan hendak diberikan ruang tunggu terpisah, namun Dokja memilih untuk tetap berada di ruang tunggu umum untuk sementara waktu guna menenangkan pikirannya dan mengamati skenario dimensi lain yang ditayangkan di panel dinding. Sebelum benar-benar berpisah untuk mengikuti instruksi pemandu Asgard, Selena sempat meminta maaf atas ketegangan yang terjadi, sebuah tindakan yang menunjukkan rasa hormatnya yang kini jauh lebih formal terhadap Dokja. Namun, Dokja justru merasa tidak nyaman dengan formalitas tersebut karena baginya, Selena adalah salah satu karakter yang ia sukai karena sifat aslinya, sementara ia secara terang-terangan membenci Anna Croft yang tetap berdiri di sudut ruangan dengan sikap tidak tahu malu. Anna Croft mencoba memberikan nasihat terakhir agar Dokja bekerja sama dengan konstelasi lain demi tujuan melindungi dunia, sebuah klaim yang dijawab Dokja dengan sinisme mendalam. Sambil menatap panel yang menunjukkan kehancuran para inkarnasi oleh ulah konstelasi dan bencana, Dokja menyatakan bahwa ia harus melihat terlebih dahulu apakah dunia ini memang layak untuk dilindungi atau tidak sebelum ia memutuskan untuk bertindak sebagai pahlawan. Setelah Anna Croft menghilang dari ruang tunggu, Kim Dokja mendapati dirinya berada dalam kesendirian yang kontemplatif. Ia menggunakan waktu yang singkat itu untuk menenangkan badai emosinya setelah konfrontasi tajam mengenai nasib Shin Yuzung. Di dalam benaknya, Dokja mulai memetakan strategi matang dengan menggali kembali setiap baris ingatan dari novel Ways of Survival. Ia menyadari bahwa kehadirannya di asosiasi Gulmei bukan sekedar kunjungan formal, melainkan sebuah debut sosial yang sesungguhnya di hadapan para penguasa cerita. Di tempat ini, setiap kata, gestur, dan kesan yang ia tinggalkan akan menjadi mata uang yang menentukan arah skenario besar di masa depan. Keberuntungan yang ia miliki saat pesta konstelasi sebelumnya tidak bisa lagi dijadikan sandaran, karena asosiasi Gulmei dihuni oleh entitas-entitas yang jauh lebih kuno, skeptis, dan berbahaya. Ketajaman analisis Dokja tiba-tiba terhenti ketika pintu ruang tunggu terbuka kembali. Alih-alih pemandu kastil yang ia harapkan, sosok yang muncul justru membawa aura yang sangat kuat dan tidak asing. Melalui suara sejati yang bernada ceria, sosok itu menyapa Dokja dengan kehangatan yang provokatif, mengungkapkan bahwa ia telah menunggu lama untuk momen pertemuan ini. Dokja segera mengenali identitas sang tamu. Ia adalah Persephone, ratu alam bawah yang dikenal karena sifatnya yang sulit ditebak dan seringkali nakal dalam mempermainkan ekspektasi. Namun, yang membuat Dokja tertegun hingga memerah wajahnya bukanlah sekedar kehadiran sang ratu, melainkan wujud fisik yang dipilihnya saat itu. Persephone muncul dengan mengenakan rupa Yu Jong-hyuk, sebuah pemandangan yang membuat Dokja merasa sangat canggung, meskipun ia merasa lega karena setidaknya Persephone tidak mengenakan gaun Tiongkok yang menjadi trauma tersendiri baginya. Permainan identitas Persephone tidak berhenti di situ. Melihat reaksi Dokja, sang ratu tertawa lembut dan terus menggoda selera visual Dokja yang ia klaim telah bocor melalui informasi dari Uriel. Dalam sekejap mata, penampilan Persephone bertransformasi lagi menjadi wujud penyiksa yang pernah dilihat Dokja sebelumnya, sebuah penampilan yang sangat provokatif hingga membuat Dokja secara refleks menutup matanya dan berteriak agar sang ratu berhenti menggodanya. Akhirnya, Persephone memilih wujud Yusanga dengan pakaian kantor rapi dari masa-masa mereka di Minyosaf. Melihat wujud ini, Dokja merasakan kerumitan emosional. Ia teringat pada Yusanga yang asli dan berharap rekan kerjanya itu baik-baik saja di tengah kekacauan skenario di bumi.
Persephone kemudian memandu Dokja keluar dari ruang tunggu menuju inti dari Kastil Oro. Saat mereka berjalan berdampingan, Dokja merasakan beban dari tatapan para konstelasi yang tersebar di lobi. Ia merasa seperti seorang pelayan muda yang berjalan di samping seorang ratu yang agung. Sebuah kontras status yang sangat nyata di lingkungan tersebut. Mereka memasuki sebuah lift besar yang menyerupai bola kristal transparan yang membawa mereka menuju lantai atas, tempat festival asosiasi Gulmei diselenggarakan. Di dalam lift, saat kegelapan dimensi gelap menyebar di luar dinding kristal, Dokja mengakui rasa gugupnya kepada Persephone. Sang ratu menanggapi dengan nada yang lebih serius namun tetap mendukung, menyatakan rasa senangnya melihat perkembangan Dokja yang kini telah berevolusi dari seorang inkarnasi menjadi konstelasi. Meskipun Dokja mencoba merendah dengan menyebut dirinya sebagai pemula, Persephone memberikan teguran halus bahwa kehadirannya di sini adalah bentuk investasi awal. Sang ratu mengungkapkan bahwa ia membawa Dokja ke festival ini sebagai imbalan atas bantuannya membawa Breaking the Sky Sword Scene ke Tartarus. Namun Dokja menyadari bahwa sebenarnya dialah yang paling diuntungkan dari kesepakatan ini karena Persephone secara tidak langsung mengatur panggung debut bagi status barunya. Kejutan besar terjadi ketika Persephone menanyakan tingkat status Dokja saat ini. Dokja menjawab dengan percaya diri bahwa ia akan berada di lantai 2 pada pesta konstelasi berikutnya, sebuah pengakuan yang membuat mata Persephone melebar karena ia tidak menyangka Dokja sudah mencapai kelas narasi secepat itu. Namun, Persephone juga memberikan peringatan keras bahwa status yang tinggi akan membawa kecemburuan dan bahaya dari konstelasi lain yang mungkin mencoba menarik Dokja ke pihak mereka. Yang lebih menakutkan, sebagian besar konstelasi di asosiasi Gulmei kemungkinan besar akan bersikap acuh tak acuh terhadapnya, sebuah bentuk isolasi sosial yang lebih kejam daripada permusuhan terang-terangan. Begitu pintu lift terbuka di aula pesta, Persephone segera menghilang ke dalam kerumunan, meninggalkan Dokja untuk menghadapi dunia elit tersebut sendirian. Aula pesta tersebut dipenuhi oleh konstelasi-konstelasi tingkat tinggi yang menampakkan diri dalam wujud humanoid tanpa menggunakan tubuh simbolis, menandakan penguasaan probabilitas yang luar biasa di tempat tersebut. Dokja mengenali beberapa entitas legendaris dari ingatannya, seperti Guntur Kamis dari Nebula Asgard dan Dewi Bintang Fajar dari Nebula Pohon Penjaga, yang sedang berdebat sengit mengenai kisah mana yang memiliki peringkat tertinggi. Di tengah keriuhan para penguasa cerita ini, Dokja mencoba melakukan interaksi sosial. Namun ia justru mengalami kenyataan pahit dari keacuh-takacuhan yang diperingatkan Persephone. Para konstelasi tingkat tinggi tersebut seolah-olah tidak melihat keberadaannya. Ia dianggap tidak ada, seolah-olah terdapat penghalang tak kasat mata yang mencegah pendatang baru masuk ke dalam lingkaran eksklusif mereka. Bahkan ketika Dokja mencoba menyapa langsung, ia diabaikan sepenuhnya, sebuah pengalaman yang membuatnya merasa terisolasi di tengah keramaian dunia. Dalam upayanya mencari celah, Dokja mengalihkan perhatiannya ke pinggiran aula pesta, di mana deretan panel menayangkan video skenario dari berbagai dimensi. Ia melihat momen transformasinya menjadi Demon King of Salvation ditayangkan di layar kecil, namun tidak ada satupun konstelasi yang tertarik menontonnya karena bagi mereka, itu hanyalah cerita usang yang sudah lewat. Dokja sempat menemukan saluran siaran langsung dari semenanjung Korea yang dikelola oleh Byung, di mana ia melihat Hansu yang sedang berbicara dengan gaya bicaranya yang kasar namun familiar bersama Yusangah. Kerinduan sempat melanda hatinya. Namun ia segera berpindah ke panel lain yang menampilkan cerita yang ia sebut sebagai cerita mass-produce berjudul Legenda Kembali dari Dunia Lain yang Legendaris. Meskipun cerita tersebut memiliki elemen klise seperti master pedang dan lingkaran ke-9 yang biasanya dibenci oleh asosiasi Gulmei, Dokja justru merasa tertarik karena kemiripan protagonisnya dengan Yo Jong-hyuk. Di saat itulah, ia bertemu dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai kontributor cerita tersebut. Dokja merasakan kedekatan instan dengan pria tua ini, yang ternyata sering diejek oleh konstelasi muda lainnya karena seleranya yang dianggap kuno dan stabil. Pria tua itu, yang sering dijuluki sebagai orang yang stabil, merasa sedih karena ceritanya menjadi korban teror titik bintang oleh konstelasi lain yang memberikan penilaian rendah secara sengaja. Tergerak oleh rasa empati sebagai sesama pembaca cerita yang terpinggirkan, Dokja mengangkat tangannya ke arah panel dan memberikan penilaian tinggi untuk cerita tersebut. Ia menyatakan sebuah filosofi yang mendalam, bahwa setiap cerita memiliki nilai, dan apa yang dianggap sampah bagi seseorang mungkin adalah penyelamatan bagi orang lain. Kata-kata Dokja ini sangat menyentuh hati pria tua itu,
yang memandangnya dengan kekaguman karena jarang menemukan konstelasi muda dengan nilai-nilai moral yang kuat di era Starstream saat ini. Dalam suasana yang kini lebih rileks, pria tua itu menanyakan identitas Dokja yang sebenarnya. Dengan senyum yang penuh makna, Dokja akhirnya memperkenalkan dirinya secara resmi di panggung asosiasi Gourmet. Aku adalah Demon King of Salvation. Pengakuan ini bukan sekedar perkenalan, melainkan pernyataan bahwa ia siap untuk mengukir ceritanya sendiri di tengah kemapanan para konstelasi kuno. Suasana di pinggiran aula pesta asosiasi Gourmet mendadak berubah ketika Kim Dokja menyadari identitas asli pria tua yang baru saja ia bantu. Pengakuan pria itu bahwa dialah sang mass production maker memberikan kejutan listrik bagi kesadaran Dokja. Sebagai seorang pembaca setia Ways of Survival, Dokja sangat memahami posisi unik pria tua ini dalam hierarki Starstream. Mass production maker bukanlah sekedar konstelasi biasa. Ia adalah maestro industri di balik berbagai item legendaris yang tersebar di seluruh skenario, termasuk Infinite Dimension Space Code, mantel putih yang saat ini melekat di tubuh Dokja. Tatapan pria tua itu yang penuh kerutan kini tampak jauh lebih berwibawa, mencerminkan akumulasi emosi antara kemarahan, keterkejutan, dan kekaguman yang mendalam terhadap sosok muda di hadapannya. Dokja sempat merasa cemas karena ia teringat telah membunuh Ming Ilsang, salah satu inkarnasi kesayangan sang pencipta mantel ini. Namun, mass production maker justru menunjukkan sikap yang sangat pragmatis dan bahkan cenderung dingin terhadap kegagalan inkarnasinya sendiri. Baginya, inkarnasi yang tidak memiliki nyali dan tekad untuk bertahan hidup tidak lebih dari sekedar produk gagal, dan ia justru lebih terkesan oleh keberanian Dokja yang mampu mengarahkan skenario ke jalan yang tak terduga. Interaksi ini segera berubah menjadi aliansi tak terduga yang memberikan Dokja akses sosial yang jauh lebih luas di dalam aula pesta. Mass production maker, yang awalnya diejek oleh konstelasi muda sebagai pria tua yang stabil, kini menunjukkan taringnya sebagai salah satu entitas paling berpengaruh. Saat mereka mulai berjalan membelah kerumunan, Dokja menyaksikan fenomena sosial yang menarik, konstelasi-konstelasi besar yang sebelumnya mengacuhkannya, seperti Sor dari Nebula Asgard atau Vakarine, kini memberikan jalan dengan rasa segan, bukan karena takut pada Dokja, melainkan karena menghormati atau menghindari konflik dengan sang pencipta item legendaris tersebut. Mass production maker membawa Dokja menuju meja perjamuan utama, di mana hidangan-hidangan ekstrim disajikan untuk memuaskan selera dekaden para bangsawan konstelasi. Di sana, Dokja melihat betapa mengerikannya realitas asosiasi Gourmet. Mereka menyantap bagian tubuh entitas kuat bukan hanya sebagai nutrisi, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap cerita yang terkandung dalam daging tersebut. Di tengah hiruk-pikuk perjamuan yang penuh kemewahan namun mengerikan itu, fokus seluruh aula tiba-tiba tersedot ke panggung utama saat lampu kristal menyala dengan intensitas tinggi. Euphrosyne, Dewi Kegembiraan dari Olympus, muncul dengan senyum yang menyilaukan untuk memperkenalkan acara puncak festival. Kejutan besar melanda ruangan ketika ia memanggil tamu istimewa yang akan memberikan pidato, Anna Croft. Kehadiran seorang manusia di atas panggung tertinggi konstelasi segera memicu gelombang protes yang keras. Para konstelasi Gourmet, yang memandang inkarnasi tak lebih dari sekedar bahan makanan atau objek hiburan, merasa terhina karena harus mendengarkan pidato dari sosok yang mereka anggap sebagai makhluk rendahan. Teriakan ejekan dan aura permusuhan memenuhi udara. Namun Anna Croft berdiri di sana dengan ketenangan yang hampir mustahil bagi seorang manusia. Dokja mengamati Anna dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu betul betapa kompetennya wanita ini dalam memanipulasi situasi. Anna Croft tidak mencoba membela diri dengan emosi yang meledak-ledak. Sebaliknya, ia memulai pidatonya dengan serangan telak terhadap selera para konstelasi masa kini. Dengan nada bicara yang tertata rapi namun tajam, Anna mengkritik kejenuhan Starstream yang kini dibanjiri oleh narasi-narasi klise tentang pahlawan master pedang atau penyihir lingkaran ke-9 yang hanya mengulang pola lama. Ia secara cerdik membangkitkan nostalgia kolektif para konstelasi kuno mengenai cerita generasi pertama. Anna berbicara tentang sebuah era di mana setiap kata dalam skenario ditulis dengan darah, keringat, dan air mata yang otentik, sebuah era di mana perjuangan tidak datang dari kemudahan sistem, melainkan dari tekad murni makhluk hidup. Pidato Anna Croft ini adalah manuver politik yang jenius. Ia menawarkan sesuatu yang sangat langka di tengah tumpukan cerita massal,
sebuah kejujuran naratif yang sudah lama hilang. Dokja melihat bagaimana konstelasi yang tadinya menghina Enna kini mulai terdiam. Mata mereka membelalak karena teringat akan masa-masa awal keberadaan mereka di skenario. Bahkan entitas sekuat Persephone dan para raja iblis lainnya tampak memberikan perhatian serius pada tawaran Enna untuk menghidupkan kembali kejayaan cerita masa lalu tersebut. Enna Croft sedang berusaha membangun fondasi kekuatan baru dengan cara menarik simpati dari nebula-nebula besar, memposisikan dirinya sebagai penyelamat narasi yang dapat memberikan kepuasan baru bagi selera gourmet para konstelasi. Namun, di tengah pengamatannya yang intens terhadap Enna, Dokja menyadari satu hal penting yang sering terlupakan oleh orang lain. Enna Croft selalu memiliki agenda tersembunyi. Keinginannya untuk melindungi dunia selalu dibarengi dengan metode yang dingin dan seringkali mengorbankan orang lain demi gambaran besar yang ia yakini. Dokja merenungkan kata-katanya sendiri sebelumnya tentang apakah dunia ini memang layak dilindungi? Sebuah pertanyaan yang kini terasa semakin relevan saat ia melihat bagaimana para penguasa dunia ini memperlakukan cerita sebagai komoditas konsumsi semata. Ketegangan di aula mencapai puncaknya saat Enna menutup pidatonya dengan janji untuk menyajikan cerita yang akan mengguncang pondasi Starstream. Tepat pada momen yang sangat dramatis itu, saat Dokja sedang tenggelam dalam analisis strateginya, sebuah tangan tiba-tiba mendarat di pundaknya dengan tekanan yang kuat. Suara yang memanggil gelarnya, Raja Iblis Penyelamatan, memutus segala pemikirannya. Kontak fisik di tempat di mana semua orang seharusnya mengacuhkannya. Ini menandakan kehadiran entitas yang tidak hanya mengenalinya, tetapi juga berani mengusik keberadaannya di tengah kerumunan elit tersebut. Dokja harus segera memutar otak, menyadari bahwa debut sosialnya di asosiasi gourmet baru saja memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Ketegangan di aula utama asosiasi gourmet mendadak pecah saat fokus Kim Dokja yang sedang mengamati panggung utama terganggu oleh sebuah sentuhan kasar di bahunya. Saat ia menoleh, ia mendapati Selena berdiri di sana dengan wajah yang pucat pasi dan tubuh yang gemetar hebat. Tidak ada lagi sisa-sisa ketenangan atau keceriaan dari inkarnasi Asgard yang sebelumnya begitu bangga bisa menaiki kereta mewah tersebut. Selena mencengkeram bahu Dokja seolah itu adalah satu-satunya tumpuan hidupnya, sambil memohon dengan suara parau agar Dokja menyelamatkan Iris. Permohonan putus asa ini segera memicu kelasan ingatan dalam benak Dokja tentang baris-baris kalimat dari novel Ways of Survival. Ia teringat akan sebuah percakapan dingin antara Enna Croft dan Selena di garis waktu yang berbeda, di mana Enna dengan kejam menyatakan bahwa pengorbanan inkarnasi adalah hal yang perlu dilakukan demi menyelamatkan umat manusia dari kawanan predator Starstream. Dokja menyadari bahwa meskipun peristiwa ini berasal dari revisi atau putaran regres yang berbeda, realitas dalam putaran ketiga ini telah bergeser mengikuti logika yang sama kejamnya. Enna Croft, yang baru saja memberikan pidato memukau tentang cerita generasi pertama, ternyata tidak hanya menawarkan kata-kata kosong. Ia telah menyiapkan sebuah pertunjukan nyata untuk memuaskan dahaga narasi para konstelasi gourmet, dan harga yang harus dibayar adalah nyawa para inkarnasinya sendiri, termasuk Iris. Kehadiran Selena di aula utama yang khusus diperuntukkan bagi konstelasi segera memicu kemarahan dari entitas-entitas di sekitarnya. Bagi para konstelasi ini, seorang inkarnasi yang berani menginjakkan kaki di ruang suci mereka tanpa izin adalah penghinaan besar. Tekanan status yang luar biasa mulai menekan Selena, membuatnya membeku seperti patung batu. Namun Mass Production Michael yang berada di samping Dokja segera mengangkat statusnya untuk memberikan perlindungan, menciptakan benturan percikan probabilitas yang menyilaukan di udara. Melalui penjelasan Selena yang terbata-bata dan pengamatan langsung pada panel skenario yang dipajang di aula, Dokja mulai memahami kengerian yang sedang terjadi. Enna Croft telah memasukkan Iris dan rekan-rekan lainnya ke dalam sebuah skenario khusus yang disebut Pesta Makan Malam Roh Jahat. Di dalam layar tersebut, Iris terlihat berlari dengan sangat putus asa melewati hutan yang gelap, dikejar oleh sosok-sosok mengerikan yang merupakan manifestasi dari keinginan lapar para konstelasi. Kuncir kembar yang sebelumnya ia banggakan kini berantakan, basah oleh peluh dan noda darah.
Panggung kecil tempat Iris berada telah diubah menjadi area perburuan di mana tidak ada tempat untuk melarikan diri. Barisan pohon yang mengelilinginya seolah-olah adalah dinding penjara yang tidak bisa ditembus, memaksa Iris untuk terus berlari hingga energinya habis dan ia siap untuk disantap sebagai bagian dari cerita. Para konstelasi di aula pesta menonton layar tersebut dengan tawa yang merendahkan. Mereka mengomentari betapa rendahnya kualitas parodi cerita tersebut, namun di saat yang sama, mereka menikmati ketakutan murni yang terpancar dari wajah Iris. Bagi mereka, Iris bukanlah manusia, melainkan sekedar aktor dalam sebuah drama berdarah yang disajikan oleh Anne Croft untuk memenangkan simpati mereka. Iris, yang merasakan langkah kaki roh jahat semakin mendekat, mulai mengutuk Starstream, mengutuk para konstelasi yang menontonnya, dan mengutuk ketidakberdayaannya sendiri. Di tengah keputusasaan yang absolut, saat ia menyadari bahwa kematian adalah satu-satunya akhir yang tersedia, Iris membisikkan doa terakhir, memohon agar siapapun itu dapat mengubah cerita yang kejam ini. Permohonan Iris tidak hanya bergema di dalam hutan tersebut, tetapi juga tertangkap oleh indera tajam Kim Dokja. Sebagai seorang konstelasi yang kini memegang gelar Raja Iblis Penyelamatan, Dokja merasakan tarikan dari narasi yang sedang dihancurkan tersebut. Ia melihat bagaimana Anne Croft berdiri di panggung dengan wajah tanpa ekspresi, membiarkan rekan-rekannya dikorbankan demi sebuah skenario besar yang ia yakini benar. Dokja menyadari bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, Iris akan benar-benar menjadi makanan bagi ego para konstelasi Gomei. Dengan keyakinan yang mantap, Dokja mulai memfokuskan pandangannya pada layar yang menampilkan penderitaan Iris. Pesan sistem pun muncul, memberitahukan seluruh penghuni Starstream bahwa konstelasi Raja Iblis Penyelamat kini sedang memperhatikan dengan intensitas penuh. Langkah Dokja untuk mengintervensi skenario ini bukan tanpa risiko. Ia berada di wilayah yang dikuasai oleh norma-norma asosiasi Gomei, di mana mengganggu hidangan orang lain dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius. Namun, bagi Dokja, inilah debutnya yang sesungguhnya. Ia bukan datang ke sini untuk menjadi bagian dari kerumunan yang acuh tak acuh, melainkan untuk menjadi anomali yang menghancurkan naskah yang sudah diatur. Ia menyiapkan probabilitasnya, bersiap untuk mengirimkan pesan atau bantuan yang dapat mengubah arah permainan Anne Croft. Di tengah aula yang dipenuhi oleh predator-predator kuno, eksistensi Dokja mulai bersinar dengan cahaya yang berbeda, cahaya dari seorang narator yang menolak untuk membiarkan sebuah cerita berakhir dengan tragedi yang sia-sia. Di tengah keputusasaan yang mencekik di area pesta makan malam roh jahat, Iris berdiri di ambang kehancuran. Pikirannya dipenuhi oleh penyesalan atas keputusannya mengikuti ekspedisi yang diatur oleh Anne Croft. Awalnya, Iris terjebak dalam dilema kontrak sponsor dengan konstelasi kelas rendah dari Asgard yang tidak ia sukai. Tawaran Anne Croft untuk mengubah sponsor jika ia mampu menunjukkan performa luar biasa dalam ekspedisi ini adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Namun, harapan itu kini berubah menjadi jebakan maut di mana ia bukan lagi seorang pejuang, melainkan mangsa bagi selera Gomei para konstelasi. Di titik nadir inilah, sebuah pesan sistem muncul di hadapannya, membawa sebuah tawaran yang mustahil. Konstelasi Raja Iblis Penyelamat ingin menjalin kontrak sponsor dengannya. Iris menyadari bahwa seorang konstelasi bisa memiliki lebih dari satu inkarnasi, meskipun konsekuensinya adalah pembagian kekuatan dan pelemahan stigma yang diberikan. Namun, dalam situasi di mana maut sudah berada di depan mata, Iris tidak memiliki kemewahan untuk bersikap pilih-pilih. Ia segera menerima tawaran tersebut, meskipun Kim Dokja memberikan syarat tambahan yang sangat spesifik melalui pesan sistem yang dingin namun penuh perhitungan. Kontrak itu bersifat sementara, hanya berlaku hingga ekspedisi ini berakhir, dan sebagai gantinya, Dokja menginginkan keinginan yang akan diterima Iris setelah skenario selesai untuk dipindahkan kepadanya. Syarat ini menunjukkan betapa tajamnya insting strategis Dokja. Ia tidak hanya menyelamatkan Iris demi moralitas, tetapi juga untuk mengamankan aset penting yang akan berguna bagi skenarionya sendiri di masa depan. Setelah kontrak ditandatangani, sebuah perubahan luar biasa terjadi pada eksistensi Iris. Tubuhnya yang sebelumnya lemas dan dipenuhi luka mulai dialiri oleh kekuatan yang asing namun masif. Namun, Dokja tahu bahwa sekedar stigma tidak akan cukup untuk mengalahkan roh-roh jahat yang didukung oleh probabilitas asosiasi Gomei. Maka, melalui saluran komunikasi rahasia dengan Mass Production Maker, Dokja melakukan sebuah langkah yang sangat mahal dan berisiko. Ia membeli sebuah item khusus yang dirancang untuk skenario generasi pertama,
replika pedang oren. Pedang dengan rating SS Plus ini memiliki harga fantastis sebesar 200.000 koin, sebuah jumlah yang bagi sebagian besar konstelasi dianggap sebagai pemborosan, mengingat pedang tersebut hampir tidak berguna di luar skenario spesifik ini. Pedang oren bukanlah senjata biasa. Ia diberdayakan oleh cerita generasi pertama yang otentik, jenis narasi yang sangat dirindukan namun juga ditakuti oleh para konstelasi Gulmei karena kemampuannya menolak roh jahat selama 10 menit. Di dalam aula pesta, tindakan Dokja ini memicu kehebohan besar. Para anggota asosiasi Gulmei menunjukkan permusuhan yang kuat karena Dokja dianggap telah merusak rasa dari hidangan yang sedang mereka nikmati. Bagi mereka, intervensi Dokja adalah sabotase terhadap seni pertunjukan yang telah diatur oleh Ina Croft. Namun, Dokja sudah tidak peduli lagi dengan perhitungan untung rugi yang biasa ia lakukan. Ia menyadari bahwa ada momen dalam skenario di mana seorang narator harus berhenti menghitung dan mulai membuat pilihan berdasarkan prinsip yang ia yakini. Di dalam layar skenario, Iris yang kini memegang pedang Eoren yang menyala dengan api narasi generasi pertama, mulai membalikkan keadaan. Roh-roh jahat yang sebelumnya begitu dominan kini berteriak ketakutan dan mundur saat terkena tebasan pedang tersebut. Konstelasi yang menonton pun terbagi menjadi dua kubu. Sebagian besar merasa terhina karena hidangan mereka melawan balik, sementara sebagian kecil mulai tertarik pada perubahan drastis dalam alur cerita ini. Dokja, yang berdiri di aula dengan tatapan tajam, secara terbuka menantang tatanan asosiasi Gulmei. Ia menyatakan bahwa jika mereka ingin melihat sebuah cerita yang hebat, maka mereka harus siap menghadapi tokoh utama yang tidak akan membiarkan dirinya mati dengan mudah. Tindakan nekat Dokja ini mengundang hukuman probabilitas yang berat. Atmosfer di aula pesta menjadi sangat tidak stabil saat sistem mencoba menyeimbangkan intervensi konstelasi terhadap skenario inkarnasi. Namun, Dokja tetap berdiri teguh di samping Mass Production Maker, yang secara diam-diam memberikan dukungan probabilitas tambahan untuk menstabilkan eksistensi Dokja. Dokja tahu bahwa dengan menyelamatkan Iris, ia telah secara resmi mendeklarasikan perang terhadap metodologi Ina Croft yang dingin. Ia menolak gagasan bahwa manusia harus dikorbankan demi sebuah gambaran besar yang hanya melayani kepuasan para predator langit. Di hadapan para penguasa cerita yang haus darah, Kim Dokja menunjukkan bahwa sebuah cerita sejati tidak dibangun dari pengorbanan yang sia-sia, melainkan dari keberanian untuk melawan takdir yang sudah ditulis oleh orang lain. Pertempuran di dalam layar semakin intens saat Iris mulai memimpin rekan-rekannya yang tersisa untuk keluar dari hutan roh jahat. Kekuatan dari status Raja Iblis Penyelamatan yang mengalir melalui kontrak sementara tersebut memberikan dorongan moral yang tak ternilai. Dokja terus mengamati dengan saksama, memastikan bahwa setiap koin yang ia investasikan menghasilkan riak yang cukup besar untuk menghancurkan panggung yang dibuat Ina Croft. Melalui aksi ini, Dokja bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga sedang merombak selera Gulmei para konstelasi. Ia memaksa mereka untuk mencicipi rasa dari pemberontakan dalam cerita, sebuah rasa yang jauh lebih tajam dan tak terlupakan dibandingkan dengan tragedi yang terprediksi. Debut sosial Kim Dokja di asosiasi Gulmei kini telah bertransformasi menjadi sebuah revolusi naratif yang akan dikenang sebagai momen di mana seorang Raja Iblis baru berani mengusik meja makan para dewa. Kim Dokja kini berada dalam situasi yang sangat ekstrem di dalam skenario Pesta Makan Malam Roh Jahat. Setelah berhasil merasuki tubuh Iris melalui kontrak sponsor sementara, ia harus menghadapi 10 konstelasi yang telah mengambil peran sebagai roh jahat. Meskipun Dokja memiliki pengetahuan luas dari Ways of Survival, bertarung menggunakan tubuh seorang gadis muda memberikan tantangan fisik yang tak terduga. Pedang Eoren yang ia beli dengan harga fantastis kini menyala terang, dialiri oleh kekuatan sihir White Pure Star Energy level 8 milik Iris. Meskipun itu bukan kekuatan murni Dokja, potensi Iris sebagai inkarnasi berbakat dari Asgard memberikan fondasi yang cukup bagi Dokja untuk melancarkan serangan. Namun, pedang tersebut hanya mampu memberikan lintasan yang canggung di udara karena Dokja masih harus menyesuaikan diri dengan pusat gravitasi dan jangkauan lengan Iris yang berbeda jauh dari tubuh aslinya. Para konstelasi yang menjadi roh jahat tidak tinggal diam melihat mangsa mereka melawan balik. Dengan nada meremehkan, mereka melepaskan status mereka, menciptakan tekanan udara yang berat di dalam hutan gelap tersebut. Mereka menertawakan Dokja, menyebutnya sebagai konstelasi kecil yang sedang mencoba menghibur para sesepuh.
Perbedaan kelas antara konstelasi kelas rendah hingga kelas tinggi yang berkumpul di sana menciptakan aura yang sangat tidak stabil. Dokja menyadari bahwa senjata kuat seperti pedang Eoren tidak otomatis menjamin kemenangan. Di dunia Starstream, teknik dan pengalaman tempur jauh lebih menentukan saat batasan probabilitas diterapkan. Setiap tebasan yang dilakukan harus diperhitungkan dengan sangat presisi karena durasi efektif pedang tersebut hanya 10 menit. Jika ia gagal menghabisi musuh-musuhnya dalam waktu tersebut, Iris akan kembali menjadi mangsa yang tak berdaya. Pertempuran pecah dengan intensitas yang mengerikan. Dokja yang merasuki tubuh Iris bergerak di antara pepohonan, menggunakan kecepatan untuk menghindari serangan status yang dilepaskan para roh jahat. Ia merasakan bagaimana energi narasi dari pedang Eoren menolak kegelapan yang mencoba menyelimutinya. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika ia menyadari bahwa masih ada beberapa roh jahat yang belum menampakkan diri. Di tengah kepungan tersebut, sebuah suara yang sangat familiar dan membawa hawa dingin yang menusuk tulang terdengar di telinganya. Sosok gadis yang tampak akrab berdiri di hadapannya, namun aura yang dipancarkannya berada di dimensi yang sama sekali berbeda dari konstelasi lainnya. Dokja membeku sesaat saat ia menyebutkan satu nama yang menjadi lambang kehancuran di banyak skenario. Asmodeus. Asmodeus, salah satu dari 72 Raja Iblis, muncul dengan kegembiraan yang sadis karena namanya dikenali oleh Dokja. Kehadirannya di sini adalah malapetaka murni. Ia adalah sosok yang dalam novel aslinya bertanggung jawab atas rusaknya tubuh Yu Jong-hyuk dan kegagalan total putaran regresi ketiga. Meskipun saat ini Asmodeus hanya menggunakan sekitar 10% dari kekuatan aslinya karena batasan skenario, tekanan statusnya tetap membuat bulu kuduk Dokja berdiri. Dokja segera melangkah mundur, mengawasi sekeliling dengan waspada. Ia tahu bahwa peluang menangnya akan hilang sepenuhnya jika roh jahat lainnya bergabung dengan Asmodeus. Namun, pemandangan yang tersaji di hadapannya jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Di tangan kecil Asmodeus, tergantung 3 kepala kecil yang masih meneteskan darah. Jubah hitam berkibar di sekitar kepala-kepala yang terputus itu, dan Dokja menyadari dengan ngeri bahwa itu bukanlah kepala inkarnasi, melainkan kepala dari konstelasi lain yang sebelumnya menjadi roh jahat di tempat itu. Asmodeus telah melahap rekan-rekan sesama roh jahatnya sendiri demi memuaskan rasa lapar dan ambisinya. Senyuman dingin yang terukir di wajah Asmodeus, yang kini berlumuran darah konstelasi, menegaskan mengapa ia digambarkan sebagai orang gila yang tak terduga dalam Ways of Survival. Bagi Asmodeus, skenario ini bukan lagi tentang memakan inkarnasi, melainkan ajang perburuan bagi entitas yang setara dengannya. Situasi ini menempatkan Dokja dalam dilema yang mematikan. Di satu sisi, ancaman dari 9 roh jahat lainnya telah berkurang drastis karena keganasan Asmodeus, namun di sisi lain, ia kini harus berhadapan dengan predator puncak yang jauh lebih berbahaya. Asmodeus menatap Dokja, atau lebih tepatnya, menatap jiwa Dokja di dalam tubuh Iris dengan rasa lapar. Ia merasa tertarik pada cara Dokja mencampuri skenario dan ingin melihat bagaimana Raja Iblis Penyelamatan akan bereaksi terhadap keputusasaan yang nyata. Dokja harus memutar otak lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak bisa menang melawan Asmodeus dalam pertarungan kekuatan murni, bahkan dengan pedang Eoren. Pesan sistem mulai bermunculan, memperingatkan tentang ketidakstabilan probabilitas di area tersebut akibat kehadiran Raja Iblis tingkat tinggi. Dokja menyadari bahwa Asmodeus sedang mencoba melampaui aturan asosiasi Gourmet untuk kepentingannya sendiri. Dalam kegelapan hutan yang kini berbau amis darah dewa, Dokja menggenggam erat pedang Eoren, bersiap untuk konfrontasi yang akan menentukan apakah ia bisa membawa Iris keluar hidup-hidup atau justru berakhir menjadi bagian dari koleksi kepala Asmodeus. Keberanian Dokja diuji hingga ke titik nadir, memaksa dia untuk memikirkan variabel tersembunyi yang mungkin bisa membalikan keadaan di hadapan sang gila dari alam iblis. Pertarungan ini bukan lagi sekedar debut sosial, melainkan perjuangan eksistensial antara narasi penyelamatan dan narasi kehancuran absolut yang dibawa oleh Asmodeus. Pemandangan di dalam skenario Pesta Makan Malam Roh Jahat kini telah berubah menjadi genangan darah yang mengerikan. Asmodeus, sang Raja Iblis ke-32, berdiri dengan santai setelah melahap rekan-rekan sesama konstelasi yang menjadi roh jahat. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajahnya yang tersenyum. Yang ada hanyalah kepuasan predator yang baru saja menikmati hidangan berkualitas tinggi. Di aula utama asosiasi Gourmet, reaksi para penonton terbelah secara drastis. Sebagian besar anggota mengutuk tindakan brutal Asmodeus yang dianggap melanggar etika perjamuan.
Namun minoritas kecil justru merasa bergairah dengan perkembangan tak terduga ini. Bagi para konstelasi yang sudah hidup selama ribuan tahun, kejutan moral seperti ini adalah bumbu yang sangat mereka cari dalam sebuah narasi. Mass Production Meiko di sisi Kim Dokja hanya bisa menghela napas, menyadari bahwa kehadiran Asmodeus telah mengubah panggung Ene Croft menjadi ajang kanibalisme antar dewa. Kim Dokja, yang masih berada di dalam tubuh Iris, merasakan dinginnya maut merayap dari ujung kakinya. Efek khusus dari pedang Eoren yang memberikan perlindungan terhadap roh jahat baru saja berakhir, meninggalkan tubuh Iris dalam keadaan rentan sepenuhnya. Tanpa pedang tersebut, teknik Breaking the Sky Sword Saint yang sebelumnya ia gunakan melalui kekuatan Iris tidak akan cukup kuat untuk menahan serangan Raja Iblis. Bahkan jika Asmodeus hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Saat Asmodeus melangkah perlahan di atas genangan darah konstelasi, Dokja harus segera mengubah strategi dari konfrontasi fisik menjadi negosiasi mental. Dengan suara yang tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang, Dokja menyatakan bahwa Asmodeus tidak datang ke tempat ini hanya untuk memakannya. Pernyataan ini menghentikan langkah sang Raja Iblis sejenak, memicu rasa ingin tahu intelektual dalam diri makhluk gila tersebut. Asmodeus menjilat bibirnya yang berlumuran darah, menatap jiwa Dokja dengan tatapan yang seolah bisa menembus waktu. Ia mengakui bahwa Raja Iblis penyelamatan adalah variabel yang sangat menarik dalam skenario kali ini. Alih-alih membunuh Dokja secara langsung, Asmodeus justru menawarkan sebuah taruhan atau pertunjukan yang lebih besar. Ia ingin melihat bagaimana Dokja akan keluar dari isolasi sosial yang diciptakan oleh asosiasi Gomei. Bagi Asmodeus, kematian fisik terlalu membosankan. Ia lebih suka melihat kehancuran sebuah narasi atau jatuhnya seorang pahlawan ke dalam keputusasaan. Namun, rencana Asmodeus terganggu oleh intervensi eksternal yang jauh lebih kuat. Cahaya yang luar biasa tiba-tiba menyelimuti panggung skenario, menandakan bahwa para penguasa tertinggi asosiasi Gomei telah memutuskan untuk menghentikan hidangan yang sudah terlalu kacau ini. Skenario pesta makan malam roh jahat dinyatakan berakhir secara paksa karena ketidakstabilan probabilitas yang ekstrem. Kim Dokja ditarik kembali ke tubuh aslinya di aula utama Kastil Oro, terlepas dari tubuh Iris yang segera diamankan oleh Selena yang menangis lega. Saat Dokja berdiri kembali di tengah aula, ia menyadari bahwa seluruh mata konstelasi kini tertuju padanya. Ia bukan lagi sosok yang diacuhkan atau dianggap tidak ada. Tindakannya menyelamatkan Iris dan konfrontasinya dengan Asmodeus telah merusak alur yang disusun oleh Ene Croft. Namun di saat yang sama, ia telah menyajikan sebuah rasa baru yang belum pernah dirasakan oleh para Gulme ini. Disinilah momen yang paling dinantikan Dokja terjadi. Dewi Bintang Pagi, salah satu pilar tertinggi nebula pohon penjaga, mendekatinya dengan anggun. Dewi Bintang Pagi, yang matanya seolah mengandung galaksi yang luas, menatap Dokja dengan rasa hormat yang tulus. Ia mengakui bahwa matanya yang gelap yang merupakan sebuah metafora untuk kejenuhan akan skenario lama tidak mampu memahami sepenuhnya narasi yang baru saja ditunjukkan oleh Dokja. Dengan kerendahan hati yang jarang dimiliki oleh entitas setingkatnya, Sang Dewi meminta Dokja untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan melalui tindakannya tersebut. Di samping Sang Dewi, Persephone terlihat tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah ia telah berhasil memandu investasinya ke puncak panggung. Ini adalah situasi yang sangat diinginkan Dokja sejak ia menginjakkan kaki di Kastil Oro. Ia kini memiliki kesempatan untuk berbicara langsung di depan seluruh anggota asosiasi Gomei. Dokja merenung sejenak, menyadari bahwa ini bukan saatnya membicarakan detail teknis atau meminta bantuan politik secara dangkal. Ia teringat akan perjuangan Yu Jong-hyuk yang telah gagal ribuan kali, teringat akan frustrasi para inkarnasi yang hanya dianggap sebagai mainan, dan teringat akan alasannya sendiri mengapa ia terus membaca Ways of Survival hingga akhir. Ia menyadari bahwa di hadapannya bukan hanya kumpulan predator, tetapi juga para penonton yang sebenarnya sangat kesepian dalam keabadian mereka. Sambil menarik napas panjang, Dokja menatap kerumunan konstelasi yang menantikan kata-katanya. Ia memutuskan untuk tidak menjadi seorang pahlawan yang memohon, melainkan seorang Raja Iblis yang memberikan proporsi baru tentang esensi sebuah cerita. Debut sosial Kim Dokja mencapai puncaknya saat ia membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Dewi Bintang Pagi. Ia tidak ingin memberikan jawaban yang hanya memuaskan telinga mereka. Ia ingin memberikan jawaban yang akan mengguncang pondasi cara mereka memandang Starstream. Dengan aura Raja Iblis yang kini memancar dengan martabat yang tenang,
Dokja bersiap untuk mendeklarasikan filosofi narasinya, sebuah jalan yang tidak diambil oleh orang lain, sebuah jalan yang menghubungkan antara penyelamatan dan kehancuran. Di bawah tatapan intens dari para dewa kuno, transenden, dan Raja Iblis lainnya, Kim Dokja mulai menyusun kata-kata yang akan menentukan apakah asosiasi Gulmei akan menjadi musuhnya atau justru menjadi sekutu yang paling tak terduga dalam upayanya mencapai akhir dari semua skenario.